Terima kasih pemirsa, Anda masih di MNC News Prime. Kita masih lanjutkan dialog kita. Ini segmen terakhir dari perbincangan ini. Kita ke Mas Eka dulu. Mas Eka, boleh kasih sedikit closing statement tentang apa harapan jadinya dari pihak keluarga Joshua untuk akhir dari kasus ini? Ya, harapan dari kami selaku kuasa hukum keluarga Joshua, stop membangun opini soal pelecehan seksual. Fokus aja ke kejadian pada saat Brigadir J dibunuh, 340, 338, 5556-nya. Jadi itu adalah upaya yang sangat sia-sia karena publik udah kapok dibohongi dengan skenario seperti itu. Itu aja sih dari saya. Ya baik, terima kasih Mas Eka. Kita ke Prof. Suparji. Prof, closing statement mengenai persidangan hari ini. Baik, ada kalimat yang menarik dari Michael Jackson. Kebohongan sanggup berlari cepat, sedangkan kebenaran hanya bisa berlari maraton. Namun di pengadilan, kebenaran ini akan memenangkan maraton tersebut. Jadi, berhentilah berbohong, karena pengadilan akan melahirkan sebuah kebenaran. Berhentilah menghadirkan pernyataan-pernyataan, karena kenyataanlah yang akan dinilai di dalam pengadilan nanti. Demikian Mas David. Ya baik Prof. Suparji. Kita ke Prof. Gayus. Bagaimana Prof? Ya, saya ikutan Prof. Suparji di mengambil contoh kalimat ya. Ada serial Dark Justice ya, yang diperankan oleh Marshall. Di situ dikatakan, justice may be blind, but it can see in the dark. Artinya apa? Itu kita semua tahu. Memang keadilan itu bisa buta, tetapi dia bisa melihat di kegelapan. Nah, oleh itu saya inginkan hal ini terjadi di persidangan ini, fair trial. Harus adil buat semuanya, harus fair. Sekalipun kepada terdakwa juga fair, tetapi para saksi juga harus fair menceritakan apa adanya sehingga kita punya fair trial yang menjadikan contoh dan mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Baik Prof, terima kasih. Pak Saur, boleh kasih closing statement-nya Pak? Ya, kita melihat kasus daripada terbunuhnya Yosua ini kan tidak semata-mata kemudian Yosua sudah mati dan akan bisa hidup lagi, nggak lagi. Mengapa Prof. Gayus, Prof. Suparji sebagai seorang profesor mereka tetap masih memperhatikan ada hal yang sangat serius dengan kasus ini, ada tragedi hukum, ada tragedi kemanusiaan. Oleh karena itu setiap orang yang terlibat, apakah saksi, apakah jaksa, kemudian juga hakim pengacara dan semuanya, kemudian mari kita betul-betul jujur. Jangan kita menambah kegelapan hukum yang sedang terjadi dengan peran-peran kita. Kalaupun kita tidak ikut bisa menerangi, tapi jadilah lilin, yaitu memberikan terang di kegelapan. Dengan cara apa? Tidak perlu berbuat tanggung jawab lebih. Kalau saksi, ya kriteria saksi, jadilah apa yang Anda lihat, dengar dan alami. Kemudian lawan, seperti Prof. Gayus bilang, lawan yang merekayasa pada saat yang sama. Kemudian juga pengacara, kita hargai sebagai profesi daripada sahabat saya, tetapi sekaligus adalah kita bukan maju tak gentar membela yang bayar, tetapi enggak, hak-hak hukumnya. Dan sangat manusiawi, profesional Anda membela, tetapi bukan dengan cara kemudian membunuh karakter, kemudian seorang yang telah meninggal, tetapi profesional saja. Yang tidak bagian Anda jangan dikomentari. Ini saya kira kita sudah menjadi lilin untuk menerangi. Tapi mungkin singkat saja, kalau tadi Anda berbicara soal pengacara dari FS dan PC yang di situ juga ada rekan Anda Febri Diansyah. Anda melihat bahwa mereka ini udah nggak ada jalan lain selain melakukan itu dengan cara melakukan narasi-narasi seperti itu atau bagaimana sehingga mereka melakukan narasi yang tidak. Seorang lawyer itu saya selalu bilang begitu orang percaya kepada kita, saya bilang saya merdeka loh. Saya sebagai seorang lawyer ketika saya ditunjuk saya harus merdeka, kemudian sesuai dengan keyakinan, kemudian kompetensi saya dan tidak bisa kemudian saya didikte oleh klien saya. Itu masukan, tetapi saya pastikan ketika saya seharusnya seperti membela, itu lawyernya. Saya pastikan bahwa akan membela dia. Saya pernah misalnya seorang DPR datang ke kantor kami, kemudian dia ada bermasalah
dia punya hutang. Apa yang pertanyaan saya pertama saya bilang, David, apakah hutang dibayar? Saya bilang, oh iya bang, oh kalau gitu apa peran yang harus saya lakukan? Coba abang negosiasi kepada lawan gitu loh. Tetapi saya bilang sama dia, jangan setelah saya negosiasi Anda bayar 2 kali, kemudian 3 kali, kemudian Anda berbohong lagi, saya yang menegur Anda setiap bulan. Dan apa yang dikatakan lawan? Saya bilang dia ini adalah seorang anggota DPR zaman Orde Baru. Dia adalah satu-satunya yang pernah direkal karena dia sangat vokal. Jangan sampai karena kasusmu ini, jejak rekanmu sekian puluh tahun hanya hilang karena kasus ini. Dan setiap tanggal 5 saya yang telepon dia. Akhirnya apa? Lawyer lawan dibilang, saya nggak pernah melihat abang kasus seperti ini, kemudian begitu kooperatif. Saya bilang sama kawan itu, profesi ini harus kita gunakan mengembalikan martabat orang, bukan menambah untuk membohongin orang gitu. Baik, oh gitu. Terima kasih Pak Saur Siagian, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Prof. Gayus Lumbun, terima kasih juga Mas Eka dan juga Prof. Suparji. Salam sehat selalu dan semoga kita semua juga bisa melihat tabir kejahatan ini juga terkuak. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam Prof. Gayus, Prof. Suparji. Dan pemirsa, usai MNC News Prime hari ini, mari kita berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya David Silahoy dan sampai jumpa.